Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah sabar dan mau bekerja sama dengan kami pihak guru pada saat kondisi pandemik seperti ini. Tetap sabar dan semangat ya untuk membersamai anak-anak hebat ayah bunda untuk belajar di rumah. Dan kalian anak-anak hebat, cerdas dan berakhlak mulia, patuhilah nasihat orang tua. Hormati mereka karena cinta dan sayang mereka begitu besar untuk kalian. Ucapkan tolong jika kalian minta bantuan, ucapkan maaf jika kalian melakukan kesalahan dalam bersikap, dan ucapkan terima kasih jika kalian telah mendapatkan bantuan. Anak-anak hebat, kembali lagi bersama Bu Nina untuk membantu kalian belajar di rumah melalui program TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Simak dan fokus untuk beberapa menit ke depan agar pembelajaran ini bisa dipahami. Oke? Terima kasih. Bu Nina tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian menggunakan sabun ya, membilasnya dengan air yang mengalir. Dan keringkan menggunakan tisu atau lap bersih yang kering. Jaga jarak dan gunakan masker jika keluar rumah. Dan sebaiknya tidak usah keluar rumah kalau memang tidak diperlukan. Nah, kalau sudah, mari kita bersiap memulai pelajaran hari ini dengan berdoa bersama agar pembelajaran hari ini mudah untuk dipahami dan kalian terima dengan baik serta bermanfaat untuk kalian dan semua. Sebelum kita mulai berdoa, kita tepuk jari dulu ya biar bersemangat, oke? Sip, ikutin ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cakap. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Yuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang perhatikan layar monitor yang ada di televisi kalian. Kita akan belajar dengan tema 3, benda di sekitarku masih ya. Kemudian subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian bisa mengidentifikasi perubahan wujud dalam pembuatan garam, kemudian mengenal konversi satuan waktu, dan melipat baju. Ya, semoga ini bisa kita laksanakan bersama pada hari ini. Sekarang perhatikan apa yang kalian lihat pada layar monitor hari ini. Ya, ada 3 anak ya. Laki-laki Bu, iya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ada yang megang gelas, kemudian ada lagi yang menghembuskan nafasnya, kemudian ada yang merasa kedinginan karena pada saat itu adalah hujan ya. Jadi ada yang melihat hujan ya, ada yang melihat asap dari gelas, kemudian ada lagi yang menghembuskan nafasnya. Jadi setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud.
Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Jadi, lihat pada gambar tadi, hujan itu adalah merupakan perubahan wujud. Kemudian asap yang keluar dari gelas itu juga adalah perubahan wujud. Untuk lebih jelasnya, kita masih menyimak beberapa layar yang ada di TV. Baiklah, sekarang perhatikan ada teks bacaan yang harus kita baca. Lihat jedanya untuk membaca, kemudian perhatikan huruf kapitalnya digunakan pada kalimat yang mana, itu harus pernah diperhatikan. Adapun teks hari ini adalah tentang garam ya, dengan judul Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Jadi pembacaan kalimat pada teks harus ada jeda-jeda tertentu, kemudian lihat tanda bacanya. Jika ada tanda tanya berarti harus ada jeda tanya. Itu nanti kalian bisa baca pada buku kalian untuk latihan di rumah. Setelah membaca ini, sembari menyiapkan buku untuk mengerjakan tugas di rumah, kita istirahat sebentar ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Ibu Dina akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anak-anak hebat, sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Yuk, sekarang kita kerjakan tugasnya ya. Tugas ini nanti bisa kalian serahkan ke guru kalian untuk diberi nilai ketepatan jawabannya ya. Kemudian dalam mengerjakan bisa dibantu oleh orang tua. Asal ingat, tulis sendiri, bukan orang tua yang menulisnya. Karena kalian sudah kelas 3 pasti sudah hebat-hebat ya. Nah, pada layar ada soal yang harus kalian kerjakan. Kamu telah membaca wacana di depan tadi, kemudian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1 ini adalah soal pilihan ganda ya. Kalian bisa memilih jawaban yang benar yang mana. Pada nomor 1 bahan dasar pembuat garam sampai dengan nomor 5. Ini nanti kalian tulis, kemudian kerjakan, kumpul ke guru atau boleh ya ke orang tuanya saja juga nggak masalah. Karena ibu yakin orang tuanya orang tua yang hebat yang sudah tahu masalah ini. Ibu akan menjawabkan sebagai contoh untuk nomor 1. Bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Jawabannya? Ya, betul, adalah B. Air laut ya. Kemudian untuk nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 mohon dikerjakan sendiri dan boleh tadi dibantu dengan orang tua. Oke, kalau sudah ditulis, dikerjakan,
Mungkin saat ini menulisnya belum selesai, boleh diselesaikan pada saat pembelajaran ini berakhir. Sekarang simak kembali biar fokus. Kita tepuk fokus dulu ya. Oke, tepuk lagi. Tepuk fokus. Bila aku sudah siap, maka aku harus fokus. Fokus. Yes. Yeay, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan ada gambar apa di layar? Ya, ada gambar jam ya. Jamnya bagus, ada angkanya. Kemudian perhatikan, alat pengukur waktu itu adalah jam. Nah, pada jam ini ada garis-garis kecil yang ada panahnya. Kalian bisa lihat. Garis kecil ini jumlahnya adalah 60 ya. Garis ini disebut garis menit. Dalam 1 jam, jarum panjang ya, jarum panjang ini dalam jam itu ada 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan waktunya, kemudian jarum panjang ini yang berputar, begitu juga jarum yang kecil. Dalam 1 jam, jarum panjang melewati 1 demi 1 garis menit tersebut. Jumlah garis menit ada 60. Dengan demikian, dalam 1 jam, jarum panjang melewati 60 garis menit. Itu berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kenapa 1 jam itu disebut atau jumlahnya 60 menit, yaitu perputaran jarum panjang tadi sampai 60 kali melewati titik-titik menit tersebut. Jadi 60 menit adalah 1 jam. Paham ya? Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang membaca jam. Ibu yakin sudah pada bisa. Nah, pada saat ini kita belajar tentang konversi jam. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konversi jam ya. Pada soal nomor 1, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Ingat, 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Ya, satuan jam dapat diubah menjadi menit. Ya, tadi sudah Ibu katakan bahwa 1 jam adalah 60 menit. Ya, 1 jam adalah 60 menit. Nah, kalau 2 jam berarti berapa menit? Berarti 2 dikali 60 atau tambahan perkalian yang bertambah ya. Jadi 60 ditambah 60, jumlah 60-nya ada 2. Berarti 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak tadi adalah 120 menit. Asalnya dari mana? Ibu ulang sekali lagi. 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berarti 60 menit dikali 2 ya. Jadi 2 kali 60 hasilnya 120. Paham ya? Iya. Bagus. Kemudian yang kedua, ada lagi. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Untuk memanen 1 petak tadi hanya memerlukan 90 menit. Oke, untuk mendapatkan hasil dari 90 menit itu berapa jam, berapa menit? Yaitu dengan cara, ingat bahwa tadi 1 jam adalah 60 menit. Nah, 60 menit karena dia 90 berarti 90 dikurang 60, sisanya ya 30 menit. Jadi 60 tadi kita tulis sebagai 1 jam. Sisa dari 90 dikurang 60 maka 30 menit. Maka
waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Ya, jadi 90 menit ini adalah 1 jam 30 menit. Bisa dipahami? Oke, satu lagi biar lebih paham. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Jadi mintanya adalah menit. Perhatikan. 1 jam 20 menit. Di sini sudah ada 1 jam. Kembali Ibu ingatkan, 1 jam tadi berapa menit? Bagus, 60 menit. Masih ada sisa di sini 20 menit. Berarti kalau dijadikan menit semua tanpa ada jam, berarti 60 menit ditambah 20 menit. Hasilnya adalah 80 menit. Ya? Oke. Istilah satuan waktu berikut ini. Nah, ini nanti bisa kalian diskusikan bersama orang tua dan guru bisa nanti setelah Ibu Nina kasih jeda sebentar untuk memahami hitungan ini dan akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Oke, kembali lagi bersama Bu Nina. Sudah didiskusikan tadi bersama orang tuanya? Yuk kita jawab bersama titik-titik yang ada di layar. Berapa? 1 jam berapa? Ya udah pasti tahu karena tadi sudah dibahas ya. 1 jam itu 60 menit. Keren. Mamahnya juga hebat ya. Anaknya pasti hebat. Kemudian 1 menit itu berapa detik? Iya, bagus ya. 1 menit adalah 60 detik. Pintar. Kemudian yang selanjutnya, 1 jam berapa menit? Kembali lagi. Ya, pasti tahu. 60 menit. Kemudian 2 jam. 2 dikali bagus, 60 menit. Hebat ya. Kemudian 3 jam berarti 3 dikali 3 dikali 60 menit. Ya, kemudian 4 jam. Bagus, 4 dikali 60 menit. Begitu juga yang 5. Tetap dikalikan 60. Untuk hasilnya hitung sendiri. Harus bisa ya. Sekarang tanpa mama atau bundanya hitung sendiri berapa hasil perkalian tadi. Kalian pasti hebat. Oke, ya hasilnya berapa? Ya, nanti bisa didiskusikan bersama orang tua ya. Oke. Nah, untuk latihan di rumah ya, yang ini sebagai pengukur bahwa kalian sudah paham belum yang tadi Ibu sampaikan ya. Setelah kalian tulis latihan di atas, jangan lupa ya, jika menemukan kesulitan tadi kalian bisa kok berkomunikasi dengan guru di sekolah kalian. Jika sudah selesai boleh dikumpul melalui WA atau bisa kolektif pada saat luring berlangsung. Silahkan tulis soal di bawah ini. Jadi nomor 1, berapa 1 jam 45 menit itu dalam menit ya. Semua untuk nomor soal 1, 2, dan 3 Ibu minta cari dalam menit. Sudah ditulis? Oke, Ibu kasih 5 soal di sini ya. Yang untuk nomor 1, 2, dan 3 dalam menit. Sekarang yang nomor 4 dan 5 kalian cari dalam jam dan menit. Yang pertama, yang B itu tadi sudah kita bahas sebenarnya ya, tinggal mengisi saja yang kalian diskusikan bersama orang tua tadi. Ya, 60 menit sama dengan
1 jam 120 menit tadi sama dengan 2 jam, kemudian 180 ya 3 jam, kemudian yang 300 menit adalah yang 300 menit iya 5 jam. Nah, yang soal ke 4 dan 5 itu Ibu kasih nomor 1 dan 2. Jadi ada 5 soal. Yang pertama tadi ini ya, ada 3 soal, ubah dalam bentuk menit. Kemudian nomor 4-nya ambil yang bagian C. Ubah dalam bentuk jam dan menit. 70 menit itu berapa jam, berapa menit. Sudah paham kan ya tadi? Oke, Ibu tunggu ya. Nanti setelah kalian tulis semua, jangan lupa tadi setorkan, koreksi dulu bersama orang tua. Kalau misalnya orang tuanya sibuk dan sebagainya, boleh dengan gurunya di sekolah. Oke, sudah ditulis? Oke, kalau sudah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ini pasti yang ditunggu. Pakaian yang basah terjadi perubahan wujud, yaitu penguapan. Ya, siapa di sini yang sering bantu bundanya mencuci baju? Ya, angkat tangan semua. Atau bahkan sudah ada yang bisa mencuci bajunya sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi kalaupun sudah bisa mencuci, itu pasti luar biasa. Dan masih ada yang masih belum bisa mencuci, minta bantu sama orang tuanya pada saat ini. Bunda atau mama, adek mau cuci baju sendiri, tunjukin atau contohin cara mencuci yang baik ya. Nanti minta tolong sama bundanya. Setelah mencuci, harus bisa juga menjemur dengan baik ya, menjemur dengan tepat. Kemudian harus juga bisa melipat bajunya. Nah, kemudian cara mencuci yang bagus itu harus dengan hemat sabun ya, jangan banyak-banyak sabunnya. Kemudian harus dibilas dengan air yang bersih ya. Nah, kalau misalnya sudah, maka dijemur. Dijemurnya di mana biar bajunya cepat kering? Berarti yang banyak terdapat sinar mataharinya di luar rumah atau di samping rumah. Biasanya jemurannya sudah dipasang, dirapikan. Nah, setelah dikeringkan cucian tadi atau baju tadi, maka dijemur dengan baik. Setelah kering ya, setelah kering baru dilipat. Ya, kalau belum bisa melipatnya, bisa minta ajarin sama orang tuanya di rumah. Nah, di sini Ibu tunjukkan cara melipat baju yang paling sederhana. Harus bisa ya melipatnya seperti ini. Yang pertama kalian buka dulu. Baju ini baju apa ya? Baju kaos ya. Ya, bentangkan bajunya, lipat bagian bawahnya. Kemudian lipat bagian sisi kanan atau sisi kirinya duluan boleh ke sisi agar dia bisa imbang ya, ke tengah. Dan jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Harus berada di, biasanya batasnya adalah lehernya baju. Tuh, lurus ya. Kemudian lipat tangannya. Kemudian balik lagi yang sebelah sini, serupa ya, hal ini dilakukan. Lipat lagi lengannya, baru yang bagian bawah lipatkan ke atas. Maka bajunya sudah terlipat rapi. Bisa mencontohnya? Ya pasti bisa, kalau mau harus mencoba dan pantang menyerah. Kalau salah, rapikan lagi sampai benar-benar rapi. Ya, harus semangat, harus bisa karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan hari ini pembelajaran kita, yaitu bisa kita simpulkan bersama bahwa perubahan wujud yang terjadi pada garam adalah menguap, yaitu
perubahan dari zat cair menjadi zat gas ya. Tadi ada kristal-kristalnya. Kemudian yang kedua, jam adalah alat ukur satuan waktu ya. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik ya. Itu yang harus kalian ingat. Yang ketiga, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Hal ini merupakan perubahan wujud juga dari zat cair menjadi gas. Anak-anak hebat, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, semangat terus untuk belajar. Kita tepuk terima kasih dulu yuk. Hari ini ada 3 tepuk ya. Yuk sama-sama. Tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata Bu Nina hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap bahagia di rumah. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, apabila ada kesalahan dalam berucap, Ibu minta maaf. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.